Salam inovasi dan kreasi. Berjumpa kembali sahabat kampung di dalam acara Talkshow Komunitas Kampung. Hari ini suasananya berbeda. Saya berada di alam terbuka. Kalau bisa mendengar sahabat kampung, kami mendengarkan suara-suara alam, ada serangga, dan ada suara burung juga. Nah, suasana yang ini tidak terlepas dari peran seorang tokoh yang hadir pada hari ini bersama kita. Tokoh ini, beliau tinggal di sebuah kampung yang cukup jauh dari kota Jambi ya. Kurang lebih 3 jam perjalanan menuju kampung ibu ini. Kampung apa namanya ibu? Ini namanya desa apa? Desa Sungai Penoban. Desa Sungai Penoban berada di lintasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Tepat bersisian di batas provinsi. Ya Bu ya. Nah, ibu ini adalah seorang penggiat perhutanan sosial. Dan beliau juga cukup aktif di dalam mengembangkan inovasi-inovasi di kampungnya. Tidak usah berlama-lama, tentu sahabat kampung semua penasaran siapa beliau. Mari kita tanyakan. Ibu namanya siapa? Nur Cahaya Manalu. Ibu Nur Cahya Manalu. Saya harus memanggilnya ibu siapa nih? Ibu Nur Cahya atau Ibu Nur Cahya? Ibu Nur Cahya lahirnya di mana atau usianya berapa? Kalau boleh tahu? Lahirnya di Medan. Di Medan. Usia 43. Usia 43 tahun. Ibu informasinya adalah seorang anggota Lembaga Perhutanan Sosial. Apa nama organisasi Ibu? Kelompok Tani Hutan. Tani Hutan Mahau Lestari. Mahau Lestari. Itu adalah sebuah kelompok tani hutan yang mendapatkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk masyarakat bisa ikut serta mengelola perhutanan sosial, sahabat kampung semua. Ibu, apa pengalaman Ibu selama berorganisasi di KTH tersebut? Di KTH Mahau Lestari. Pengalaman yang selama ada KTH cukup banyak. Yang pertama, yang nggak pernah saya mengenal kopi. Ya. Setelah ada kelompok, saya mengenal kopi. Mengenal kopi. Sampai untuk bikin jadi bubuk kopi pun sudah hampir bisa, tapi belum bisa. Belum sah bisa. Tapi setidaknya Ibu sudah kenal tanaman kopi ya? Tanaman kopi, bahkan sudah menanam sampai ke hutan. Mengutip kopinya pun walaupun tak seberapa, ya. Sudah pernah. Sudah pernah. Dan sudah bisa mendatangkan manfaat berarti ya kopi itu buat Ibu ya? Saya sendiri yang bilang, udah lumayan lah ada manfaatnya. Sudah ada manfaatnya, ya. Baik. Apalagi Ibu yang Ibu dapatkan selama berorganisasi di Lembaga Perhutanan Sosial itu? Tentunya satu juga ada itu ibaratnya nanam kemiri. Kan? Kemiri. Nah, walaupun memang dia belum berbuah, tapi tanaman itu udah ada. Baik. Yang setelah ada juga itu kelompok, kita ini jadi tahu untuk mencangkok. Nah, bisa tahu mengelola lahan ya. Bisa tahu mengelola lahan, bisa tahu mencangkok, bisa tahu bikin pupuk, walaupun untuk dipakai untuk pribadi. Ibu, bagaimana caranya Ibu membuat pupuk organik tadi? Ada itu itu namanya biojus, tapi itu dibuat dari buah-buah busuk yang ada dari pasar. Buah busuk Ibu kumpulkan dari pasar ya. Baik. Apa aja Bu? Buah-buahnya itu apa saja? Bisa buah naga, bisa jeruk, bisa kulit nanas, bisa mangga. Ya. Yang namanya buah-buahan. Semua jenis buah-buahan bisa. Semua jenis buahan yang busuk itu Ibu kumpulkan. Iya, bisa dikumpulkan, itu diolah, dicincang. Dicincang dulu. Halus dia. Nah, baru dikasih gula merah, air. Itu ditutup. Tapi sekali di dalam sebuah tempat ya, gitu ya, yang tertutup. Ditutup. Tapi sekali 1 hari harus dibuka dia. Oh, kenapa itu Bu? Karena itu
mengandung gas biar jangan meledak. Oh, biar gasnya bisa keluar, Nah, biar tekanannya nggak terlalu tinggi ya. baru ditutup lagi. Baru ditutup lagi. Ah, selama berapa lama itu prosesnya, Itu Bu? selama 3 bulan Selama 3 bulan prosesnya. Setelah itu, kalau sudah 3 bulan, bisa dimanfaatkan. sudah bisa Pakai. dimanfaatkan. Iya. Ibu, apa perbedaan tanaman yang Ibu berikan pupuk organik dengan dulu-dulu sebelum Ibu belum mempergunakan pupuk organik? Ya, setelah aku memakai pupuk organik yang saya kelola sendiri, Mm-mm, memang sekarang ini belum buah, mm-mm. tapi nampak dari daunnya udah mulai lebih bagus lah, lebih cantik daripada yang sebelumnya. Baik. Apa yang Ibu beri pupuk organik? Tanaman apa yang Ibu berikan? Ada tomat, Ada tomat, ada cabai, cabai. ada terong. Oh, banyak buah jenis-jenis sayur-sayuran ya, Bu ya, yang Itu ya, iya di depan Heeh. rumah sekarang. Oh, itu tapi dia sudah ada perbedaan ya. Udah. Jadi perkembangan pertumbuhannya itu sudah ada perkembangan ketika dia belum diberikan pupuk organik. Iya. Dan itu dibuat oleh Ibu sendiri. Pengetahuan itu didapatkan ketika Ibu aktif Aktif belajar belajar di di organisasi perhutanan sosial itu. Itu bagian dari manfaat selain Ibu mengenal berbagai jenis tanaman yang lain seperti kopi dan kemiri. Begitu ya, Bu ya. Dan juga mendapatkan pengetahuan. Sahabat kampung semua, ini menurut saya pengalaman yang sangat menarik, inspiratif ya, sekaligus inovatif. Jadi kerja sederhana, Ibu ini mengumpulkan bekas-bekas atau sisa-sisa dari buah-buahan dengan tidak malu-malu. Beliau pergi ke pasar mengumpulkan ya sesuatu yang mungkin bagi kita orang-orang kota itu tidak bermanfaat ya. Buah-buahan bekas dikumpulkan dan bisa diolah dan mendatangkan manfaat bagi alam. Kita tahu bahwa penggunaan pupuk organik ini itu jauh lebih baik bagi lingkungan hidup dan bagi iklim. Sebab dunia saat sekarang mengalami tantangan iklim dan Ibu Nur Cahya ini adalah pahlawan iklim menurut saya karena beliau sudah mempergunakan pupuk organik yang lebih ramah daripada pupuk kimia. Ibu sebagai seorang perempuan, aktif juga sebagai anggota perhutanan sosial, dan juga seorang petani. Dari mana semangat luar biasa Ibu itu bisa tumbuh, Bu? Sehingga Ibu bekerja keras. Tentu sebagai petani itu kan seorang yang harus bekerja keras, tapi Ibu juga seorang perempuan yang biasanya dikenal lemah lembut gitu ya. Makhluk yang mungkin punya banyak keterbatasan, itu semangatnya dari mana, Bu? Mungkin kita harus banyak belajar dari semangat Ibu itu. Semangat itu tumbuh dari mana kira-kira? Ya memang gimana ya, pertamanya itu saya ini dipaksa keadaan Mm-mm. karena saya seorang janda. Mm. Jadi dalam prinsip pribadiku sendiri, kalau memang berani janda harus berani bertanggung jawab untuk anak. Mm-mm. Jadi karena keadaanku memaksa harus kerja sendiri menghidupi anak, jadi saya masuk ke hutan Mm-mm. kerja. Mm-mm. Apalagi saya sendiri dikasih lahan untuk dikerjain. Mm. Ya, Jadi yang perhutanan sosial tadi, perhutanan Bu ya. sosial. Tambah lagi kelompok mengasih bibit. Ada Oke, bibit baik. kopi, bibit kemiri, Baik. ada kayu mahoni untuk ditanam di hutan. Oh, itu untuk rehabilitasi ya. Nah, Juga dilakukan ya, Bu ya, iya, selain kemudian menanam tanaman-tanaman yang punya manfaat ekonomi. iya. Ada Menarik juga itu, Bu. udah di situ pertanggungjawaban makin kuat, makin hari makin kuat. Jadi Hmm, kita nengok apalagi yang kita tanam ini makin bagus. baik. Jadi Makin muncul semangatnya muncul ya. semangat. Iya, iya, iya. Di dalam semangat kita itu, yang jelasnya cita-cita kita pun makin tinggi. Baik, Ya nggak mungkin mau kita, karena kita jadi seorang janda, nggak mungkin kita mau Baik. diremehkan orang. baik, Anak kita pun jangan sampai ketahuan dia yang punya orang tua tunggal. baik. Nah, jadi kesemangatan itu, apalagi tanam kita itu makin bagus. Udah kita ke hutan, kita tengok
hutan itu luas yang mau dikerjakan, Hmm. semangat kita makin timbul. Apalagi yang kita tanam kopi itu pun bagus dia pertumbuhannya, Mm-mm. udah berbuah dia, buahnya pun udah lumayan, cuman Mm-mm. masih dikit yang Baik. kita Baik, petik. tapi sudah bisa dengan tumbuh dia tanaman itu baik perkembangannya itu menumbuhkan semangat juga ya Bu ya bagi Tanaman Ibu apapun yang kita tanam kalau memang di hutan sana, ya. nah, semuanya bagus. Hmm, Walaupun cabai kita tanam itu bagus, hmm. sayuran pun kita tanam bagus. Itu membuktikan tanah Indonesia sangat subur Ya, sebenarnya ya Bu kunyit ya. pun kita tanam bagus, Baik, jahe baik, pun bagus. baik. Oh Ibu menanam juga berbagai macam tanaman herbal seperti Ya, itu ya, obat-obatan tradisional gitu. Jadi banyak sekali tanaman yang Ibu kembangkan karena sahabat kampung kita tahu bahwa Indonesia tanahnya sangat subur. Jadi ini pembelajaran bagi organisasi, bagi masyarakat yang juga mendapatkan akses perhutanan sosial. Jangan pernah sia-siakan ya Bu ya lahan yang sudah diberikan, dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sahabat kampung semua, kita tahu Ibu Nur Cahya ini katanya seorang petani. Mungkin kita harus buktikan nih. Di belakang kami ini ada, ini tanaman apa Ibu? Kalau beliau seorang petani nih sahabat kampung pasti kenal ini tanaman ini. Ini tanaman manggis. Tanaman manggis ini katanya juga mendapat perlakuan di apakan ini Bu? Mari kita tanyakan betul nggak beliau ini tahu bahwa beliau ini seorang petani harusnya tahu ya. Ini tanaman ini diapakan nih Bu? ini dicangkok. Oh dicangkok. Bagaimana prosesnya Bu? Untuk mencangkok, Mm-mm. Ya, ini bisa bisa dipotong. dipotong Ini seperti dipotong. ini Enggak, ya. ini Oh biar di jangan sini. terlampau berat. Bisa Oke, dipotong. baik. Nah, ini dipotong dulu di sini kan, Uh-uh. dua buku jari gini ya. Sebesar Nah, itu. dibersihkan, Uh-uh. bersihkan kulitnya betul-betul bersih. Iya, Udah itu kasih bawang putih, iya, biar jangan dia infeksi, iya. biar jangan Oh, baik. berjamur. Pakai bawang putih ya? Ya, bawang putih. Oh, Biar baik. jangan dia berjamur kan, biar jangan infeksi dia. Uh-uh. Udah gitu dibungkus pakai ini tanah yang halus. Tanah yang halus seperti ini ya. Uh-uh. Kalau ini pasti sudah dikasih bawang putih ya? Udah dioles itu pakai bawang putih. Uh-uh. Udah dioles aja. Baik. Udah dibungkus pakai tanah yang halus ini, Uh-uh. baru dibungkus dia. Baik. Bungkus dia. Ini plastiknya harus dicuci juga ini. Oh, Biar ada lubangnya biar ada udaranya untuk bagian. bernapas ya Kalau tanamannya ya. dia datang hujan, biar masuk hujan, Baik. biar jangan mengendap juga dia di dalam. Baik, baik. Oh, Ibu apa manfaatnya tanaman ini dicangkok? Ini kalau kita mencangkok, yang jelasnya ini manfaatnya untuk kita tanam dia lebih cepat berbuah Oke, daripada baik. biji yang kita tanam. Jadi mempercepat proses proses pembuahan. pembuahan. Baik, baik. Sahabat kampung semua sudah yakin bahwa Ibu Nur Cahya adalah seorang petani. Beliau selain pintar menanam, punya pengetahuan yang bijak untuk menanam, memelihara, juga ibu ini tahu bagaimana cara mencangkok yang bermanfaat agar pertumbuhan buahnya menjadi lebih baik ya Bu ya, pertumbuhan tanamannya. Nah, Bu Nur Cahya, ibu ini luar biasa. Mendapatkan akses perhutanan sosial, ibu manfaatkan, ibu tanam. Tanaman yang dikembangkan tidak hanya sekedar tanaman yang mendapatkan manfaat ekonomi seperti kopi dan kemiri, tapi juga tanaman buah-buahan, tanaman tradisional, bahkan ibu juga membuat pupuk organik ya. Sangat inovatif dan sangat inspiratif. Ibu, kita tahu bahwa pengalaman ibu ini perlu untuk bisa didengarkan oleh banyak sahabat-sahabat kampung yang lain yang berada di seluruh wilayah Indonesia, mungkin juga di dunia internasional. Apa harapan ibu sebagai seorang petani perempuan yang mengelola lahan perhutanan sosial kepada perempuan-perempuan yang lain atau petani perempuan yang lain? Apa harapan ibu? Harapannya untuk kedepannya, maunya hutan-hutan yang ada di Mahau ini, desa Sungai Penoban ini, maunya ibu-ibu yang ada, tapi harus ditolong juga para suaminya untuk membuka lahan yang kosong untuk menanam
tanaman, pokoknya walaupun nggak langsung berbuah kan, itu durian, tah pinang, kopi, biar nanti anak cucu kita jauh lebih sejahtera, lebih tinggi ilmunya dari kita. Baik. Begitu juga dengan keadaannya. Jangan kita udah pekerok tanah, anak kita maunya jangan sampai segitunya lagi. Tapi memang ini kan untuk petani ini kan mulia, bagus lah bilang. Tapi kan sebisa mungkin harapan kita jangan sampai sama keringat kita yang bercucur ini untuk mengelola lahan dengan anak cucu kita. Baik. Apalagi kalau kita untuk menanam tanaman tua, beratnya kayak gini kan, manggis. Nah, ini tanaman tua. Kalau kita tanam kayak gini, yang jelasnya kalau untuk kita nggak dapat lagi. Betul, untuk tapi generasi untuk ke depan, anak cucu dapat. kita. Baik. Ya. Sebuah harapan yang sederhana dari seorang petani perempuan yang tinggal di kampung, tetapi melakukan hal-hal yang luar biasa yang bisa memberikan inspirasi kita sebagai bagian dari orang yang tinggal di bumi ini. Terima kasih Ibu. Kita akhiri talkshow kita pada hari ini dengan mengucapkan salam inovasi dan kreasi. Sahabat kampung semua, sampai berjumpa kembali. Kami di Yayasan Capa Keadilan Ekologi percaya bahwa komunitas kampung mempunyai pengetahuan yang arif, pengetahuan yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, inovatif dan kreatif. Nantikan kita akan bertemu dengan lokal champion, tokoh-tokoh kampung yang bisa memberikan inspirasi dan bekerja untuk bisa memperbaiki kondisi bumi dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Sampai berjumpa kembali.